Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode nanti malam 2 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini terlihat dokter juga ngomong kepada Bu Farah sama Dewa, dan di sini ada Suketi. Dia juga akan memindahkan Neratu ke ruang ICU karena keadaan Neratu sangat kritis. Singkat cerita, Neratu juga dikeluarkan dari ruang rawat untuk dipindahkan ke ruang ICU. Pas mau dipindahkan, di sini ketemu orang yang lagi membawa Junior. Di sini juga dia juga berhenti melihatkan Neratu. Lalu Junior juga di sini berpelengihan kepada Neratu, dan Neratu juga kayak dibangunkan oleh Junior. Dia juga sadar dari pingsannya. Lalu di sini tiba-tiba Neratu kejang-kejang, dan suster juga langsung menyusul Dewa dan Bu Farah yang lagi membayar untuk bekas perawatannya Neratu. Di sini juga langsung ditangani lagi sama dokter. Lalu Neratu juga di sini dia tenang lagi, dia juga sudah melewatkan masa kritisnya. Lalu di sisi lain Pak Fajar sama Tante Merlin di sini mengikuti Mbak Lia yang akan pulang karena mau dibawa sama Pak Fajar, dia tidak mau. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia terus mengikuti dari belakang, dan di sisi lain si Tangkurak si kayak Tony dia melihat Mbak Lia lagi berjalan sendiri dan kejahatannya juga dia timbul. Dia juga langsung memakai tergos untuk menjahatin Mbak Lia. Dia juga mengikuti dari belakang di mana Mbak Lia yang lagi berjalan. Mbak Lia juga pas dia berjalan dia tidak sadar bahwa di belakang ada yang mengikuti. Terlihat Pak Fajar yang lagi di mobil, dia sangat kaget melihat hal ini. Dia juga melihat juga Mbak Lia juga langsung disergap oleh si Kehe Tony. Terlihat Mbak Lia juga dibawa oleh si Kehe Tony sama anak buahnya. Lalu Pak Fajar juga dia turun dari mobil, dan anak buahnya juga disuruh oleh si Kehe Tony dia pulang sudah menjamret tasnya sama kalungnya, dan di tengah jalan ketemu sama Pak Fajar. Pak Fajar juga bisa menghajar anak buahnya si Kehe Tony, dia juga nampuyak semua di jalan raya. Lalu di sisi lain si Kehe Tony yang akan berbuat sesuatu dia kepada Mbak Lia, dan Mbak Lia juga dibikin pingsan. Pas di sini Mbak Lia yang sudah pingsan, terlihat si Kehe Tony juga dia akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Pas dia mau ngerongkong, mau mengecup pipinya Mbak Lia, di sini Pak Fajar datang dan si Kehe Tony juga dibikin babak belur oleh Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga sangat geram dan murka banget kepada si Kehe Tony yang akan mengganggu mantan istrinya. Singkat cerita di sini si Kehe Tony juga bisa dikalahkan oleh Pak Fajar, dan si Kehe Tony juga carehamnya juga dia sudah tidak bisa mangkem karena dihajar oleh Pak Fajar. Lalu si Kehe Tony sudah nampuyak, dia juga langsung menghampiri Mbak Lia yang masih belum sadar, dan dia juga langsung tidak banyak basa-basi menggendong Mbak Lia dibawa ke mobil. Terlihat di sini si Kehe Tony dia calawa karena tidak bisa mangkam karena carehamnya dihajar oleh Pak Fajar. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita, Pak Fajar juga sampailah ke kontrakannya Mbak Lia, dan Mbak Lia juga ditidurin di kursi. Lalu Pak Fajar juga langsung memasangkan kalungnya lagi ke lehernya Mbak Lia. Sudah memasangkan kalung, Pak Fajar juga dia langsung mengecup tangannya Mbak Lia yang masih pingsan, dan dia juga langsung mengecup keningnya Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia langsung pergi dari kontrakannya Mbak Lia. Singkat cerita di sini Pak Fajar sudah pergi, tiba-tiba Mbak Lia juga bangun dan sadar dari pingsannya. Dia juga sangat kaget, siapa yang telah mengantarkan saya ke sini. Dia juga kepikiran jangan-jangan saya sudah dilakukan hal yang tidak diinginkan oleh si Kehe Tony. Lalu dia juga keluar, pas keluar dia ketemu sama yang punya kosan. Lalu Mbak Lia juga nanya kepada yang punya kosan siapa yang menganterin saya. Di sini juga tukang kosannya juga dia sangat kaget, dan Mbak Lia juga langsung pergi dari tempat itu untuk mencari tahu. Di sini dia tanya ke tukang ojek, dan tukang ojek juga dia tidak tahu. Pas dia sudah nanya ke tukang ojek, dia melihat ada CCTV di rumah yang menghadap CCTV itu ke kontrakannya dia. Lalu Mbak Lia juga sudah melihat CCTV rumah itu, dia juga langsung menghampiri yang punya rumah itu yang lagi menyiram bunga. Lalu Mbak Lia juga langsung ngomong ke orang itu, maksud dia ke menemuin dia, dan di sini Mbak Lia sudah ngomong ke orang itu, dia juga membawa Mbak Lia untuk melihat CCTV siapa yang telah mengantarkan dia ke kontrakannya.
Di sini terlihat Balia juga pergi dari taman bunga itu sama orang yang punya rumah itu. Lalu di sisi lain terlihat di sebuah kafe di sini geng Cakar Pink juga dia ketemuan ngobrol sama Nana, dan Neta juga dia akan mencari orang yang telah memiralkan fotonya Nana sama Papa Jar. Lalu Nana juga mengasih alamatnya di mana waktu kejadian kecelakaan Nana sama Papa Jar. Pas dia mau pergi, tiba-tiba ada dua pemuda dia akan mengganggu Nana sama rombongan geng Cakar Pink. Lalu dia juga melihatin foto Papa Jar yang lagi memeluk Nana. Di sini pas laki-laki itu akan menggoda Nana, terlihat sama Dewa yang sudah pergi dari kafe sebelah. Dia sudah ketemuan sama Bu Farah, dan di sini Dewa juga langsung datang menghampiri orang itu, dan orang itu juga dihajar oleh Dewa. Orang itu juga sampai babak belur, dan Dewa juga langsung membayar ke yang punya kafe itu dengan kerugiannya. Lalu Dewa juga dia sudah membayar kerugian kafe itu, dia juga langsung pergi dari hadapannya Nana. Pas Dewa sudah pergi, datanglah para buana. Terlihat para buana juga dia memaki-maki Nana dan mencaci maki Nana. Dia juga menghina-hina Nana, dasar kamu itu perempuan murahan, kata Bu Farah. Tunggu aja kamu nanti dari pengadilan, karena saya sudah menyewa pengacara untuk mengurus perceraian kamu, kata Bu Farah kepada Nana. Nana juga sangat kaget sampai melotot. Dia juga tidak sangka Bu Farah akan melakukan hal itu, dan Nana juga sampai sambil menangis. Lalu Bu Farah juga pergi, dan gak lama kemudian singkat cerita di sini Neta juga sama rombongan Cakar Pink juga dia akan menuju ke kolam renang, ke tepi danau untuk mencari tahu siapa yang telah memiralkan video foto Nana sama Papa Jar. Neta juga dia ketemu sama yang mancing di tepi danau itu, dan Neta juga dia menghampiri dan dia juga menanyakan ke orang yang lagi mancing di mana rumahnya orang ini, kata Neta sambil melihatin foto orang yang sudah memiralkan fotonya Nana sama Papa Jar. Lalu orang ini juga yang lagi mancing juga dia menunjukkan kepada Neta, Neta dikasih tahu sama tukang mancing ini yang ada di tepi danau. Dia juga pergi menuju ke rumahnya orang yang telah memiralkan fotonya Nana sama Papa Jar. Singkat cerita di sini orang ini terlihat lagi sedih karena istrinya dia mengalami penyakit kanker, dan di sini juga dia lagi menggendong Junior. Lalu terlihat datanglah Mbak Neta. Lalu Mbak Neta juga dia ngomong kepada orang itu dan menunjukkan foto dirinya, dan di sini orang ini juga sambil menggendong Junior, dan Junior juga dia melihatin wajahnya Neta. Lalu orang ini juga disuruh menghapus dan membersihkan nama baik keluarga buana, khususnya yaitu menghapus dan membersihkan namanya Nana. Lalu di sini Nana juga akan mengajak orang ini, tapi di sini orang ini juga dia tadinya tidak mau pergi ke rumahnya Dewa Buana, tapi Neta juga dia terus terang kepada orang ini, dan singkat cerita orang ini juga mau dibawa oleh Neta untuk menjelaskan semuanya dan akan menghapus foto Nana sama Papa Jar yang viral itu. Lalu orang ini juga dia langsung menitipkan Junior ke istrinya yang lagi terkapar karena dia punya penyakit kanker. Lalu singkat cerita sudah menitipkan Junior di istrinya, dia juga langsung pergi sama Neta untuk menemui Dewa sama Bu Farah. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayalo lobati soledat karena Mimin tes ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.